Halo Sobat Kedai Kopi, keberlanjutan produk tablet Xiaomi sempat menyimpan tanda tanya besar. Pasalnya, tanda-tanda kelahiran tablet baru mereka tak tampak setelah Xiaomi Mi Pad 4 Plus yang meluncur di tahun 2018. Namun, Xiaomi sepertinya melihat bahwa tablet masih memiliki prospek untuk terus dikembangkan. Perubahan perilaku akibat pandemi adalah salah satu alasan yang mungkin mendorong Xiaomi kembali memproduksi tablet. Maka pada Agustus 2021 lalu, Xiaomi akhirnya merilis dua tablet baru. Salah satunya adalah Xiaomi Mi Pad 5. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Xiaomi Mi Pad 5. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain elegan. Xiaomi Mi Pad 5 punya tampilan yang tidak neko-neko. Xiaomi tak membekali apa-apa selain nama brand dan 3 opsi warna pada penutup belakangnya. Opsi warna yang tersedia adalah hitam, putih, dan hijau. Kesederhanaan desain Mi Pad 5 nyatanya menimbulkan kesan premium dan elegan. Pasalnya, material yang dipakai untuk rangka dan penutup belakangnya adalah aluminium berbentuk flat dengan 4 sudut yang membulat. Satu ciri khas Xiaomi tercetak dengan jelas di tablet ini. Ciri khas itu adalah modul kamera belakang yang mirip dengan Poco F3 atau Xiaomi Mi 11. Kedua, tampilan oke. Panel jenis OLED dan turunannya memang sedang ngetren dipakai smartphone. Namun di dunia tablet, IPS LCD masih jadi pilihan utama. Seperti halnya Xiaomi Mi Pad 5 yang mengandalkan panel ini untuk memperkuat sektor tampilannya. Ukuran layarnya adalah 11 inci dengan resolusi WQHD+ 1600x2560 pixel. Xiaomi gunakan istilah 2.5K untuk menyebut resolusi layar yang dipakai. Di atas kertas, layar tablet ini sangat berkualitas berkat banyaknya dukungan teknologi yang dijejalkan. Mulai dari dukungan HDR10, 1 miliar warna, gamut warna DCI-P3, kontras warna 1500:1, Dolby Vision, hingga laju penyegaran dan touch sampling rate yang sama-sama 120 Hz. Ketiga, performa flagship. Xiaomi Mi Pad 5 adalah perangkat kedua dari Xiaomi yang ditenagai chipset Snapdragon 860. Sebelumnya, chipset ini sudah dipakai terlebih dahulu pada Poco X3 Pro. Snapdragon 860 sejatinya adalah chipset flagship Snapdragon 855 Plus yang rilis di tahun 2019. Beberapa pengetesan yang dilakukan oleh para penguji memperlihatkan bahwa Snapdragon 860 punya performa yang tinggi. Chip ini memang tertinggal dari seri Snapdragon 800 yang lebih baru, namun Snapdragon 860 masih lebih unggul dibanding seluruh seri Snapdragon 700. Sebagai gambaran, skor Antutu 8 Poco X3 Pro yang memakai chipset ini ada di kisaran 450 ribuan. Keempat, audio menggelegar. Xiaomi membekali Mi Pad 5 dengan speaker yang mumpuni karena konfigurasinya adalah stereo. Dua speaker ditempatkan pada rangka atas, sedangkan dua speaker yang lain ditempatkan pada rangka bawah. Keempat speaker itu diperkuat dengan teknologi Dolby Atmos. Suara yang ditimbulkan dari keempat speaker tersebut memiliki kategori wow. Suaranya sangat lantang dengan elemen bass yang sangat kuat. Sobat mungkin tidak perlu beli speaker eksternal untuk menonton film atau bermain game dengan Mi Pad 5. Kelima, baterai awet. Xiaomi Mi Pad 5 pun memenuhi kriteria sebagai perangkat dengan kapasitas baterai besar. Baterai yang digendongnya memiliki kapasitas 8720 mAh, sedikit lebih tinggi daripada Mi Pad 5 Pro dengan baterai 8600 mAh, dan jauh meninggalkan Mi Pad 4 yang punya kapasitas baterai 6000 mAh. Namun berdasarkan klaim Xiaomi, Mi Pad 5 dapat bertahan seharian untuk menunjang aktivitas penggunanya. Selain ditunjang baterai besar, Mi Pad 5 juga dibekali teknologi pengisian cepat 33 Watt. Keenam, kamera oke dan fitur menarik. Sobat jangan tertipu dengan dua lingkaran lensa yang ada pada modul kamera belakang Mi Pad 5. Pasalnya hanya ada satu lingkaran lensa kamera, satu lingkaran yang lain hanyalah hiasan. Jelasnya tablet ini hanya punya satu kamera belakang. Resolusi kamera belakangnya adalah 13 megapiksel. Untuk kelas tablet, keberadaan kamera belakang cukup bagus.
Sobat bisa memotret jenis foto seperti dokumen dengan bagus. Ingat, fungsi kamera tablet tidak seperti kamera pada smartphone. Yang menarik dari kamera belakang tablet ini adalah kemampuan merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Resolusi yang besar ini sangat membantu buat sobat yang bekerja sebagai pembuat konten. Cropping pada video beresolusi besar tidak akan membuat hasil akhirnya pecah. Bergeser ke bagian depan, ada kamera swafoto 8 megapiksel. Kamera ini mampu menciptakan video dengan resolusi maksimal Full HD 1080 di 30 fps. Selain kamera, terdapat fitur menarik lain yakni dukungan stylus dan keyboard eksternal. Inilah kali pertama tablet Xiaomi memiliki dukungan stylus. Stylus ini berguna untuk navigasi, menulis, dan menggambar. Pena digital tersebut punya responsivitas tinggi yakni 240 Hz. Xiaomi mengklaim stylusnya bisa dipakai menulis selama kurang lebih 8 jam. Pengecasan baterai stylusnya sangat sederhana. Tempelkan saja pada konektor pengisian daya magnetik yang ada di sisi kanan rangka Mi Pad 5. Sementara itu, keyboard eksternal tentu saja berguna untuk menunjang aktivitas mengetik. Keyboard tersebut tidak bersifat wireless, tetapi ditancapkan ke konektor yang ada di sisi kiri rangka tablet. Menariknya, keyboard ini merangkap fungsi sebagai case dan penyangga. Baik stylus maupun keyboard eksternal dijual secara terpisah, tidak masuk dalam paket penjualan. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Xiaomi Mi Pad 5 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, tanpa slot micro SD. Ini adalah kali pertama tablet Xiaomi tidak memiliki slot micro SD. Hal ini membuat sobat tidak punya opsi menambah ruang simpan, kecuali penyimpanan awan. Ketiadaan slot micro SD membuat sobat harus punya rencana jangka panjang sebelum membeli tablet ini. Jika sobat pengguna biasa-biasa saja, varian memori internal 128GB mungkin akan cukup. Namun jika sobat lebih sering menghabiskan waktu dengan si tablet, rasanya butuh penyimpanan lebih besar. Maka pilihannya adalah mengambil varian storage 256GB. Kedua, tanpa jack audio. Xiaomi Mi Pad 5 juga merupakan tablet pertama Xiaomi tanpa jack audio 3,5 mm. Dalam hal ini menjadikan bentuk tablet jadi lebih tipis. Ya, ketebalan Mi Pad 5 hanya 6,9 mm, bandingkan dengan Mi Pad 4 dengan jack audio yang tembus 7,9 mm. Ketiadaan jack audio bukan berarti sobat tidak bisa menggunakan earphone atau headphone berkabel. Sobat tetap bisa menggunakannya dengan menghubungkannya ke konverter jack audio ke USB-C. Hanya saja hal ini membuat sobat tidak bisa mendengarkan musik sambil mengecas, karena satu port USB-C harus digunakan secara bergantian. Ketiga, tidak ada varian seluler. Xiaomi Mi Pad 5 berbeda dari Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Selain berbeda chipset, keduanya juga berbeda soal urusan konektivitas. Mi Pad 5 Pro dijual dalam varian Wi-Fi only dan seluler, sedangkan Mi Pad 5 hanya tersedia dalam varian Wi-Fi only. Karena hanya tersedia dalam varian Wi-Fi only, Mi Pad 5 tidak punya slot SIM. Buat sebagian orang hal ini adalah masalah, terutama buat mereka yang butuh perangkat tablet, sedangkan aktivitas mereka begitu mobile, sebab tidak semua tempat memiliki akses internet yang disebarkan via Wi-Fi. Selain itu, tablet ini juga tidak mendukung GPS. Meski begitu, tablet ini masih bisa menunjukkan mata angin karena punya sensor kompas. Nah, setelah sobat tahu kelebihan dan kekurangan Xiaomi Mi Pad 5, apakah tablet ini worth it untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.